مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: فروض التيمم وسننه. فروض التيمم 5 وهي: الأول نقل التراب وهو تحويل التراب من أي مكان إلى الوجه واليدين. Kita sampai kepada bab wajib-wajib tayammum. Furud bentuk jamak dari mufrad fardun. Wajib-wajib tayammum ada 5. Yang pertama, naqlut turab, memindahkan debu, yaitu tahwilut turabi min ayyi makanin, memindahkan debu dari suatu tempat, ilal wajhi wal yadain, ke wajah dan kedua tangan. Jadi harus ada persentuhan terhadap debu untuk dipindahkan dari satu tempat ke wajah dan ke kedua tangan. Faedatun al-qasdu wa naqlu mutaghayyarani. Faedah, bertujuan, al-qasdu dan memindahkan itu 2 hal yang berbeda. Al-awwal suratul qasdi duna naql, gambaran bertujuan, al-qasdi bertujuan untuk melakukan tayammum tanpa memindahkan debu. Idza waqafa fi mahabbir rih wa qasada turaba litayammumi fala yasihhu tayammumu li'adami naqli. Contoh bertujuan tayammum tanpa menyentuh atau memindahkan debu, yaitu dia berdiri di tempat yang ada hembusan angin dan hembusan angin itu membawa debu. Lantas debu itu yang ditiup oleh angin mengenai wajahnya dan mengenai kedua tangannya. Saat debu itu sudah menempel di wajahnya dan kedua tangannya, yang awalnya itu debu itu dibawa oleh angin, bukan dia menyentuhkan atau memindahkan debu, maka dikatakan pada saat itu dia bertayamum, tayamumnya tidak sah. Karena angin tiup, debunya nyampe ke wajah, mengenai wajahnya, kedua tangannya, kemudian dia bertayamum pada waktu itu, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada naql, tidak ada memindahkan debu, tidak ada persentuhan debu dulu, tapi itu dibawa oleh angin. Itu contoh pertama. Nah, contoh kedua, suratun naqli dunal qasdi. Idza yammamahu ghairuhu bi ghairi idnih. Contoh kedua yang tidak sah bertayamum, ada orang lain yang mentayamumkan dirinya. Orang lain tangannya ada debu, kemudian orang ini mentayamumkan kita tanpa seizin kita. Maka ketika dia tayamumkan kita, tidak sah tayamumnya karena dari orang lain. Atau latokha wajhahu wa yadayhi biturabi duna qasdin fala yasihhu tayammumu kadzalika li'adamil qasdi. Atau dia mengusapkan wajahnya, dia usap wajah dan kedua tangannya, tapi tidak bertujuan tayamum. Dia hanya melumuri wajahnya dengan debu, dia lumuri kedua tangannya dengan debu, duna qasdin, tanpa bertujuan untuk tayamum. Fala yasihhu tayammumu, maka tidak sah tayamumnya. Kadzalika li'adamil qasdi, demikian pula
jika tidak bermaksud untuk tayamum. Mas'alatun ma ma'na qauli sahibi Saffati Zubad. Ada satu masalah, makna daripada ucapan yang menyusun kitab Zubad, wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhi lil yadi au bil aksi hal. Dan wajibnya bertayamum naqlu turabin, memindahkan debu. Lau naqal min wajhi, seandainya dia memindahkan debu dari wajahnya ke tangan, au bil aksi, atau sebaliknya, hal, maka hal itu dibolehkan. Maksudnya dia tayamum di wajahnya, kemudian masih banyak debu di wajahnya, dia gunakan debu tersebut untuk dia lanjutkan tayamum di tangannya, itu sah. Atau sebaliknya, debu yang dia gunakan tayamum banyak di tangannya, kemudian dia mengambil debu yang ada di tangannya, dia usap wajahnya. Nah, itu dikatakan bahwa hal itu adalah hal sah. Wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhi lil yadi au bil aksi hal. Anna linaqli surataini jaizataini, yaitu memindahkan debu dengan dua contoh yang dibolehkan, artinya dua contoh yang sah. Al-awwal suratu naqli minal yadi ilal wajhi, yang pertama gambaran bagaimana memindahkan debu dari tangan ke wajah. An yakuna ala yadayhi turabun qabla tayammumi, yaitu adanya debu di kedua telapak tangannya atau di kedua tangannya sebelum dia bertayamum, fayam sahabiha wajhahu ma'an niyati tayam, kemudian dia mengusap debu tersebut dengan wajahnya dengan niat tayamum, maka itu dinyatakan sah. Atau yang kedua, suratun naqli minal wajhi ilal yadi, gambaran dia memindahkan debu dari wajah ke tangannya. An ya'tiya ala wajhi turabun jadid, yaitu di wajahnya ada debu yang baru lagi, mungkin dia usap satu kali ditambah lagi satu kali. Yang kedua ini dia bisa kita gunakan sebagai debu untuk bertayamum. Ba'da'an masaha wajhahu fayankalu ila yadayhi wa yamsahuhuma, maka setelah dia mengusap wajahnya, memindahkan debu tersebut ke kedua tangannya dan mengusap keduanya, maka itu sah. Namun kalau debu yang sudah diniatkan itu tadi, dia tidak bisa digunakan karena hukumnya musta'mal, ya, hukumnya musta'mal. Tapi yang belum dia niatkan tayamum tapi debunya sudah ada di wajahnya, maka masih bisa dia gunakan untuk bertayamum. Nah, ini debu yang dimana juga di sini dinyatakan bahwa debu tayamum itu hampir mirip dengan air untuk berwudu. Ada mutanajisnya, ada musta'malnya, ada mukholitnya. Mukholit ini debunya tercampur dengan sesuatu yang lain yang bukan debu, itu juga tidak sah. Sekarang ini di pasar online ini itu dijual debu tayamum, ada. Ini saking lengkapnya tuh pasar, sampai debu tayamum juga ada. Bahkan ditambah, ada debu tayamum kemudian dikatakan steril. Nah, ini sterilnya ini masalah. Kalau dia sterilnya menggunakan zat kimia, sanitizer ya, maka tidak sah, karena dia tercampur dengan sesuatu yang bukan debu. Dia harus debu yang murni, tidak boleh tercampur, karena status daripada debu tayamum sama halnya dengan air yang kita gunakan berwudu. Air yang kita gunakan berwudu, dia tercampur dengan sesuatu yang suci sekalipun dan merubah daripada kemutlakan air tersebut, merampas namanya sudah dirampas.
dituangkan teh, maka kita katakan air teh, sudah bukan air lagi, sudah ada kata teh. Nah itu sudah merubah status daripada kesucian air tersebut, namanya air mutaghayyar, yang dia sudah berubah dengan yang suci. Debu juga demikian, kalau sudah tercampur dengan sesuatu yang lain selain daripada debu, maka hukumnya itu tidak sah. Ini pasar online jual, bahkan ada sabun khusus untuk najis mughalladzah dijual juga di online. Dia terbuat dari tanah, kan najis mughalladzah pakai tanah. Dia punya sabun terbuat dari tanah khusus untuk menghilangkan najis mughalladzah. Itu di online dijual. Ya, dan ini memang Nabi sudah prediksi ini akhir zaman ini nanti pasar banyak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an taquma sa'ah." Hampir-hampir mendekati hari kiamat, di antaranya hatta yuqbad al-ilm. Diangkat itu ilmu. Wa tazharul fitan, muncul banyak fitnah. Kemudian Nabi katakan tataqarabal aswaq, pasar-pasar menjadi sangat dekat. Pasar menjadi sangat dekat. Kalau kita membaca ini kitab Profesor Dr. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur, kitab beliau berjudul Al-Usus wal Muntalaqat. Itu kitab tentang fikih tahawulat, ilmu fikih transformasi, membahas tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tapi tidak cocok logi. Beliau kaitkan dengan hadis. Nah, di fasal tentang hadis yang Nabi katakan daripada tanda-tanda hari kiamat, tataqarabal aswaq, pasar-pasar menjadi dekat. Di situ beliau jelaskan makna pertama, yaitu pasar tersebut ada di hadapan kita. Kalau kita mempelajari ilmu nahwu, alif yang ada di kata kerja tersebut tataqaraba, ada alif. Mushtarakah wa muqabalah, ay bima'na mushtarakah wa muqabalah. Maknanya adalah ada dua pihak dan saling berhadapan. Dan Nabi menggunakan redaksi kata tataqaraba al-aswaq, pasar-pasar menjadi sangat dekat kepada konsumen. Saking dekatnya berhadapan. Itu makna alifnya. Jadi sekarang pasar itu di dalam rumah kita ada, di handphone kita yang kecil itu, di situ berbagai macam produk ada di situ. Kita buka iklan, itu Nabi sudah memprediksi bahwa itu bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Itu dijelaskan oleh Al-Habib Abu Bakar dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat. Atau makna kedua, pasar jadi dekat nih. Ini toko-toko pada dekat semua. Ya. Sekarang supermarketnya juga banyak jual, ada ikan di situ, sembako lengkap. Iya kan? Ada telur, ada gula, semuanya. Pasar menjadi dekat. Kadang satu kampung ada berapa toko di situ. Dan itu terjadi di zaman kita. Benar-benar terjadi apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi katakan ahabbul biladi illallah subhanahu wa ta'ala masajiduha wa abghadul biladi illallah subhanahu wa ta'ala aswaquha. Negeri yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Di dalam syarah hadis tersebut, pasar yang di dalamnya ada kecurangan, pasar yang di dalamnya ada kelalaian, karena saking serius berdagang
kewajiban dia kepada Allah ia tinggalkan. Pasar di dalamnya ada pengkhianatan. Pasar di dalamnya ada mengurangi timbangan. Pasar di dalamnya ada kecurangan. Nah, inilah pasar yang paling dibenci oleh Allah. Tapi kalau pasarnya itu seperti pasarnya di zaman Imam As-Sari As-Saqati, beliau pengusaha, pedagang, berjualan di pasar. Tapi mereka seperti Abu Hanifah, Imam As-Sari As-Saqati, di dalam pasar mereka tidak lalai. Bahkan Abu Hanifah memiliki ruko. Beliau jualan itu kain-kain mewah. Di samping rukonya itu ada ruangan kecil khusus untuk mengajar. Jadi sambil menjaga barang dagangannya, beliau juga mengajar. Itu di pasar. Jadi alumninya Abi Hanifah, khirijiunya Abi Hanifah, seperti Imam Al-Ghadi Abu Yusuf. Al-Ghadi Abu Yusuf murid terdekatnya Abu Hanifah, itu lulusan pasar. Karena belajar di dalam pasar. Nah, kalau pasar yang semacam ini tidak mungkin dibenci oleh Allah. Ini makna perlu penjelasan. Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, suqul mu'minin ka musalla musallin. Pasarnya orang-orang beriman seperti musolanya orang-orang sholat. Imam Junaid kalau tidak salah di dalam kitab Hilyatul Aulia, beliau punya toko juga, Imam Junaid Al-Baghdadi. Kurang lebih beliau sholat sunnah di dalam tokonya itu hingga 300 rakaat. Nanti ada konsumen dilayani, konsumennya tidak ada, beliau sholat sunnah. Al-Imam Sari Sakati juga demikian, punya toko. Imam Muslim itu sama dengan Abu Hanifah, pedagang kain sutra. Di dalam pasar mengajar kepada murid-muridnya, saling bertukar hadis di dalam pasar. Nah, kalau pasar semacam ini, pasar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi saya katakan pasar yang ada zaman sekarang, saking lengkapnya tayamum, debu tayamum pun dijual. Kita cari apapun ada. Nah, itu sebagai alamat, tanda-tanda hari kiamat, bukan sesuatu yang haram. Tanda-tanda hari kiamat, Nabi sebutkan nanti yatafakhar bil masajid. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Nanti mendekati hari kiamat, orang-orang berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan masjid. Sana mewah, sana bikin lagi mewah, sana. Itu alamat tanda hari kiamat. Tapi tanda hari kiamat bukan berarti menunjukkan sesuatu yang haram. Tidak, boleh, halal. Cuma itu indikator sudah dekatnya hari kiamat. Dekatnya itu hitungannya Allah. Wallahu a'lam. Kapan terjadi? Wallahu a'lam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada seorang kiai. Ini kiai dulu menjadi Rais amnya Nahdlatul Ulama, alim. Beliau produktif menulis kitab-kitab. Bernama Kiai Haji Sahal Mahfuz. Beliau tulis sebuah kitab, nanti kaitannya dengan debu, dengan turab, berjudul Tariqatul Husul ala Ghayatil Wusul. Beliau menjelaskan bahwa manusia ini terdiri dari 4 jenis, dari 4 unsur alam. Manusia ini terdiri dari 4 jenis, dari 4 unsur alam. Kiai Sahal Mahfuz, ini nama Mahfuz ini tafaulan kepada seorang sufi yang wafat pada tahun 200 Hijriah, bernama Abul Mahfuz Al-Karhi namanya. Abul Mahfuz Al-Karhi. Abul Mahfuz ini nama ulama tersebut yang wafat pada tahun 200
Hijriah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ini beliau disebut sebagai alamuz zuhad wa barakatul asr, simbol kebesaran orang-orang yang zuhud dan juga keberkahan di masa beliau. Namanya Ma'ruf Al-Karhi yang terkenal. Ya, Ma'ruf Al-Karhi. Nama panjangnya tadi Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi. Kiai Sahal punya ayah, punya kakek, semua kiai. Sampai sekarang turunannya juga kiai. Anak-anak turunannya kiai. Mereka punya turunan-turunan atau punya keluarga seperti Gus Koyum, Gus Bahauddin, Gus Baha. Itu mungkin ada punya kerabat karena di daerah tersebut. Dan banyak menulis kitab. Nah, tafaulan kepada Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi ini salah satu murid daripada Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim. Keluarga beliau ini Nasrani. Ayahnya Nasrani, ibunya Nasrani. Di waktu usia masih anak-anak, diundanglah seorang guru agama datang ke rumah untuk mengajarkan kepada Ma'ruf tentang Trinitas, mengenalkan kepada Tuhan mereka. Sang guru agama ini ketika mengatakan kepada Ma'ruf, orang tuanya pergi keluar rumah, gurunya diwasiatkan mengajar kepada Ma'ruf. Ketika sang guru mengatakan kepada Ma'ruf Al-Karhi, katakan Tuhan itu 3. Ma'ruf secara spontan menjawab, enggak, wahid, 1. Padahal masih anak-anak. Belum ada yang mengajar ke beliau. Tidak tahu informasi akan agama Islam karena masih anak-anak. Tapi itu jawaban fitrah seorang anak. Kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, mereka berada di atas kesucian, al-fitrah. Sang guru agama ini kembali mengatakan, katakan Tuhan itu 3. Ia katakan wahid, 1. Akhirnya emosi ini guru, dipukullah Ma'ruf. Kata sang guru, itu ajaran bukan dari agama kita. Wahid terus, saya bilang 3, kau bilang wahid. Ditampar. Maka Ma'ruf pun lari keluar rumah. Tidak lama kemudian orang tuanya datang. Lihat Ma'ruf tidak ada di rumah. Tanya kepada sang guru, di mana anak kami? Maka guru ini mengatakan dia sudah pergi lari dari rumah. Kalian ajarkan apa kepada anak kalian? Saya katakan Tuhan 3, dia bilang 1. Mereka katakan, kami tidak pernah ajarkan apa-apa kepada anak kami. Justru kami undang, kami panggil engkau ke sini untuk engkau ajarkan agama kepada anak kami. Maka orang tuanya ini mulai berpikir, dari mana dia bisa tahu konsep ketuhanan yang esa, sedangkan belum ada yang mengajarkan kepadanya. Guru itu pergi, orang tuanya mencari Ma'ruf, tidak mendapati Ma'ruf. Akhirnya mereka bernazar, semacam nazar, mengatakan, seandainya Ma'ruf kembali ke rumah dan kami bertanya kepadanya, wahai Ma'ruf, engkau agama apa? Atau agama apa yang benar? Apapun jawaban dari Ma'ruf mengatakan agama ini yang benar atau agama itu yang benar, kami pasti mengikuti Ma'ruf, anak kami. Tapi Tuhan, tolong kembalikan anak kami. Tolong kembalikan anak kami. Tidak lama kemudian datang Ma'ruf, mengetok pintu. Orang tuanya sudah di dalam rumah. Diketok pintu. Orang tuanya bertanya, siapa di luar? Dia katakan, saya Ma'ruf. Maka orang tuanya bertanya, wahai Ma'ruf, engkau saat ini beragama apa? Maka Ma'ruf mengatakan, saya beragama Islam. Maka orang tuanya menepati nazarnya. Kedua-duanya syahadatain di hadapan anaknya Ma'ruf. Dua-duanya orang tuanya ini masuk Islam di tangan anaknya Ma'ruf Al-Karhi.
Berarti ini orang pilihan. Beliau wali min awliyaillah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menulis kitab Syarhul Ainiyah tentang syairnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang di huruf Ain, makanya namanya Syarhul Ainiyah. Di situ dijelaskan bahwa qabru ma'rufin at-tiryak al-mujarrab, kuburannya Ma'ruf itu adalah antitoksin yang mujarrab. Saya waktu dulu baca masih bingung maksudnya apa nih kuburan Ma'ruf. At-tiryak itu antitoksin, obat anti racun. Al-mujarrab yang mujarrab ternyata didapati dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Az-Zahabi mengatakan maksud daripada kuburan Ma'ruf adalah antitoksin yang mujarrab, yaitu kalau kita berdoa di tempat di makamnya Ma'ruf, di kuburannya Ma'ruf, bukan kita minta kepada Ma'ruf, tidak, berdoa di tempat tersebut, maka doa itu akan mustajab. Padahal Imam Zahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah dan mengkopi afkarnya Ibnu Taimiyah, mengikuti pemikirannya Ibnu Taimiyah, tapi mengatakan apa? Di tempat itu mustajab. Dan itu Ma'ruf di kota Baghdad. Beliau dikuburkan di Baghdad, di Irak. Ma'ruf al-Karhi. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya itu menceritakan ada seorang ulama bernama Syekh Al-Ansari. Syekh Al-Ansari. Nah, Syekh Al-Ansari mengatakan ra'aitu fil manami, saya melihat di dalam mimpi Ma'ruf al-Karhi tahtal arsh, berada persis di bawah arsy-Nya Allah dalam mimpi. Kemudian di saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Ya malaikati man hadza?" Wahai para malaikatku, siapa orang ini? Malaikat menjawab, "Anta a'lam." Engkau maha tahu ya Allah. Hadza Ma'ruf al-Karhi qad sakara min hubbik la yufiq illa bil liqa'ik. Ini Ma'ruf wahai Allah, dia mabuk cinta kepadamu, dan mabuknya itu tidak membuat ia sadar terkecuali berjumpa denganmu. Itu mimpinya seorang ulama, Syekh Al-Ansar. Nah, Ma'ruf al-Karhi ini terkenal sebagai murid daripada Al-Imam Ali Ridha dan memiliki qalbun sofi. Beliau punya hati layaknya hatinya para asfiya, hatinya bersih. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf waktu datang ke Malang, beliau mampir ke Darul Hadis yang dibina oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Belfaqih dan putranya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir Belfaqih. Ini kedua-duanya ulama besar. Datang Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Al-Habib Abdullah masih muda waktu itu. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, ini putramu Al-Habib Abdullah, dia nanti menjadi ulama besar dan ilmunya akan sangat luar biasa karena dia punya dua kelebihan. Kelebihan pertama, lahu qalbun sofin, dia memiliki hati yang bersih. Yang kedua, dia memiliki aqlun zakiyun, akal yang cerdas. Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir
itu belajar di masa mudanya itu sampai muntah darah karena tidak tidur-tidur. Hidupnya hanya di pesantren. Nah, Al-Fakir sempat mampir tabarukan di Darul Hadis. Ada hujrah namanya Hujrah Al-Bukhari, ruangan Imam Bukhari. Hujrah Al-Imam Al-Bukhari, ruangan Imam Bukhari. Percaya ataupun tidak percaya, sejarah ruangan itu dinamakan ruangan Imam Bukhari karena dari sejak kecil Al-Habib Abdullah itu gemar membaca kitab-kitab hadis Nabi, terutama hadis Sahihul Bukhari. Hingga dalam keadaan setengah sadar, itu Imam Bukhari hadir di hadapan beliau memberikan ijazah Sahihul Bukhari kepadanya. Dinamakan ruangan itu Hujratu Al-Imam Al-Bukhari. Setengah sadar, wallahu alam. Nah, itu yang pertama, Qalbun Sofin. Al-Habib Abdullah diberikan kemudahan ilmu karena hatinya bersih. Dan ini isyarat di dalam Al-Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafid dhalalin mubin. Dia Allah mengutus di kalangan kalian ummiyin, kelompok yang banyak tidak bisa baca, atau kaum Quraisy. Sebagian ulama mengatakan kaum Quraisy banyak memiliki orang-orang yang pandai baca tulis. Seperti Nabi disebut ummi, bukan berarti Nabi itu tidak bisa baca tulis. Tapi Nabi Muhammad tidak butuh baca tulis. Tidak butuh baca tulis. Mengutus kepada kalian seorang Rasul yang membacakan yatslu alaihim kepada mereka ayat-ayat suci. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Dalam tafsir Al-Hikmah as-sunnah, sunnah Nabi. Kenapa didahulukan mensucikan? Karena ilmu jika ingin cepat masuk ke dalam hati, bukan hanya akal tapi juga masuk ke dalam hati, maka yang pertama harus kita bersihkan diri kita dulu. Kalau sudah suci, ilmu itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Bukan hanya masuk ke akal saja, tapi dia juga masuk ke hati. Makanya Allah sebutkan suci, mensucikan. Nabi sucikan mereka dulu, baru Nabi transfer ilmu. Sucikan dulu, baru transfer ilmu. Makna kedua, di dalam tafsir Ruhul Bayan karya Syekh Ismail Al-Istanbuli mengatakan didahulukan kata mensucikan dibanding mengajarkan, yuzakki lebih dahulu daripada yu'allim, karena tujuan mengajar ilmu agar orang menjadi suci. Maka itu menjadi satu yang menjadi tujuan di dalam pendidikan. Nah, ini Ma'ruf Al-Karhi demikian, memiliki hati yang sangat bersih, hati yang suci. Itu diceritakan di dalam kitab Tazkiratul Aulia dan juga dalam kitab Tabaqatnya Ibnu Mulaqin yang lahir pada tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Ma'ruf Al-Karhi duduk di pinggir pantai bersama sahabatnya atau muridnya. Di hadapannya ada perahu lewat. Di dalam perahu itu mereka sedang berpesta, miras. Lagi miras, lagi mabuk, lagi bermain musik di hadapan Ma'ruf Al-Karhi. Maka ini kawannya atau muridnya ini mengatakan, ini mereka maksiat terang-terangan. Engkau kan doanya mustajab, doa kepada Allah agar mereka ini dibinasakan karena sudah melakukan maksiat secara terang-terangan. Maka Ma'ruf Al-Karhi mengangkat kedua tangannya, mengangkat ke langit. Mula Ali Qori mengatakan, kenapa doa mengangkat tangan ke langit?
Bukan Allah berada di langit, tapi as-sama'u kiblatud doa. Langit adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Bukan Allah di atas. As-sama'u kiblatud doai. Langit adalah kiblatnya doa. Kama al-Ka'batu kiblatu sholati, sebagaimana Ka'bah menjadi kiblatnya sholat. Makanya tangan ke atas. Apa doa beliau? Ilahi wa sayyidi, wahai Tuhanku, wahai ilahku, sesuatu yang aku sembah, wa sayyidi, dan tuanku, kama farrahtahum fid dunya as'aluka an tufarrihahum fil akhirah. Sebagaimana engkau berikan mereka bahagia di dunia, maka aku memohon kepadamu wahai Allah, engkau berikan juga mereka bahagia di akhirat. Itu doanya kepada ahli maksiat. Maka kawannya mengatakan, kenapa engkau berdoa demikian? Saya kan minta untuk engkau doa biar mereka celaka. Maka Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, kalau Allah bahagiakan mereka di akhirat, pasti Allah izinkan kepada mereka bertobat kepadanya sebelum mereka meninggal dunia. Ternyata ketika perahu itu kembali, semuanya sudah tobat, karena doa dari orang yang hatinya bersih. Zunun Al-Misri berbeda. Ada sufi namanya Zunun Al-Misri. Dalam kitab Ithaf As-Sa'ilin, kitab itu isinya pertanyaan-pertanyaan disodorkan kepada Al-Habib Abdul Al-Haddad. Kemudian Imam Haddad menjawab. Namanya Ithafus Sa'ilin. Zunun Al-Misri melihat ada kapal lewat orang bermaksiat, langsung doa biar kapal tenggelam, karena gak kuat melihat maksiat. Dia katakan, syahadatul bahri khairun min syahadati zur. Kesaksian lautan lebih baik daripada kesaksian para pendosa. Dia angkat tangan, kapal tenggelam. Ada yang bertanya kepada Al-Habib Abdul Al-Haddad, perbandingan antara Ma'ruf Al-Karhi ketika menyaksikan orang bermaksiat kemudian berdoa agar Allah Ta'ala berikan kesempatan mereka bertobat, atau doanya Zunun Al-Misri, tidak kuat melihat maksiat, doa agar mereka celaka, mana lebih baik? Apa jawaban Al-Habib Abdul Al-Haddad? Kalau saya memilih Ma'ruf Al-Karhi, karena Ma'ruf Al-Karhi meneladani caranya Nabi di dalam bersikap kepada orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang memusuhi Nabi. Karena Nabi ketika diusir di Taif, malaikat datang ingin menghancurkan penduduk Taif. Nabi mengatakan, la ya Jibril, asallahu ayyukhrija min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah. Jangan wahai Jibril, jangan kau hancurkan mereka. Saya masih berharap semoga Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku dari kesalahan-kesalahan mereka, karena mereka tidak mengetahui diriku. Maka Imam Haddad memilih yang pertama, Ma'ruf Al-Karhi. Nah, ini disetujui oleh Abu Hasan As-Sazili. Abu Hasan As-Sazili pernah menyatakan, inna nanzuru ila ahlil ma'asi bisyafaqah. Kami para sufi, kami para aulia, ketika memandang pelaku-pelaku maksiat, kami pandangi mereka dengan pandangi kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Kal walid yanzuru ila waladihi, seperti pandangan seorang ayah melihat anaknya yang melakukan kesalahan. Bagaimana sih? Anak salah, orang tua marah, tapi marahnya itu
Dasarnya di hati itu karena apa? Syafaqah, belas kasih, cinta, sayang. Nah, para doa, para dai begitu juga, memandang pelaku maksiat dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Ar-rahimuna yarhamu ar-rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang kepada makhluk yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangi orang tersebut. Namanya hadis musalsalah awaliyah. Ini Ma'ruf Al-Karhi. Jadi Kiai Sahal Mahfuz itu namanya tafaulan kepada nama lengkapnya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Kiai Sahal menulis sebuah kitab Tariqatul Husul ala Ghayatil Wusul. Beliau mengatakan manusia ini ada 4 jenis sesuai dengan keadaan alam. Ada manusia pertama Katurab. Ini saya sebutkan tidak berurutan, tapi isinya 4 ini. Jenis pertama manusia Katurab, kayak tanah. Dia min unsurit turab. Dia dari unsur tanah. Unsurit turab, dari unsur tanah. Nah, manusia yang berasal dari unsur tanah ini, dia punya pribadinya adalah la yanfa' wa la yadur. Tidak memberikan manfaat kepada orang, tapi juga tidak mengganggu orang. La yanfa' wa la yadur. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kal jidar. Ya, manusia ada 3, kal malaikah, seperti malaikat yang pertama. Jika dia hadir, dia bawa kebaikan. Yang kedua, kal jidar, seperti tembok. La yadur wa la yanfa'. Tembok tidak memberikan manfaat, tidak memberikan bahaya, ya dia diam seperti itu, masih mendingan itu. Tapi yang ketiga ini kasiba wal hayyat wal aqarib, kayak hewan buas, kayak ular, kayak kalajengking. Jadi karakternya jahat. Nah, ini yang paling celaka kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi unsur tanah itu karakternya adalah dia tidak memberikan manfaat kepada manusia, tapi tidak mengganggu manusia, masih mendingan itu. Yang jahat itu, yang buruk itu sudah tidak memberikan sumbangsi kebaikan kepada manusia, tapi justru dia mengganggu manusia. Nah, itu yang paling buruk. Oleh sebab itu dikatakan dalam hadis, ini hadis dinukilkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Ada hadis yang singkat tapi maknanya sangat dalam. Itu bagian mukjizatnya Nabi Muhammad. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Ya, sebaik-baiknya ucapan sedikit tapi berisi. Nabi katakan la darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf Sayyidul Walid ketika mengartikan hadis tersebut, beliau mengatakan makna hadis tersebut adalah la tadurra nafsak wa la tadurra gairak. Makna hadis itu jangan memberikan bahaya bagi dirimu dan jangan memberikan bahaya bagi orang lain. Itu makna hadis tersebut. Makanya jadi kaidah dalam usul fikih namanya ad-darar yuzal. Kalau ada bahaya dihilangkan. Ada bahaya dihilangkan. Di jalan ada batu. Batu itu bisa membahayakan orang yang sedang berkendara. Syariat kita memberikan apresiasi, siapa yang menghilangkan gangguan di jalan dapat pahala. Imatatul adza 'anit tariq, kata Nabi. Imatatul adza 'anit tariq. Nabi kaitkan menghilangkan gangguan di jalan dengan masalah keimanannya kepada Allah. Padahal hanya menggeser.
Kenapa berkaitan dengan keimanan? Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah dalam kitab Syu'abul Iman mengatakan, karena ketika orang melakukan kebaikan itu menunjukkan keimanannya yang kuat kepada Allah, karena Allah perintahkan dia melakukan kebaikan. Tapi kalau rajinnya sholat masih buang sampah di solokan, ini keimanannya masih belum terkoneksi dengan Allah. Ibadah secara vertikal baik, tapi perilakunya tidak baik, maka ini ada yang salah di dalam keimanannya. Makanya selalu Nabi katakan masalah keimanan dengan perbuatan baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu 'abdun bi hatta ya'mana jarah bawaikah. Nabi katakan tidak sempurna keimanan seorang hamba terkecuali tetangganya aman dari gangguannya. Keimanan perbuatan baik. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Keimanan kebaikan. Karena perbuatan baik itu menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imatatul adza anit tariq. Ada seorang sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ini julukannya di dalam kitab Sifatus Safwa yang ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Julukannya Simatul Qulub. Julukannya Simatul Qulub, cambuk hati. Majlis beliau, jika beliau sedang membahas tentang alam kubur, hari kiamat, tentang neraka, itu saking khusyuknya majlis beliau, ada yang meninggal dunia. Karena begitu khusyuknya. Di antaranya majlis yang khusyuk itu majlis yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir Bil-Faqih. Itu majlis tidak ada tertawa itu. Yang beliau bahas dan diteruskan oleh anak-anak beliau itu cenderung kepada nadhira. Karena basyira wa nadhira. Basyira kabar gembira. Kadang-kadang kasih enak biar orang tertawa, agar hilang ngantuknya, biar lebih santai. Tapi kalau majlis mereka isinya enggak seperti itu. Isinya cerita azab kubur, siksa neraka, hari kiamat, diseret malaikat, diinjak malaikat, dipukul malaikat. Itu. Nangis, yang hadir menangis. Ditanya, Habib Soleh Tanggul pernah mengkritik kepada Habib Abdullah, sekali-sekali kasih yang enak-enak, ini orang hidup tidak enak jadinya. Majlisnya jadi menakutkan. Tapi apa kata beliau? Beliau katakan, ya karena di zaman sekarang orang lalai lebih banyak. Orang lalai lebih banyak. Nah, orang yang lalai obatnya satu, buat takut mereka. Nah, itu ghaflah, penyakit namanya ghaflah, lalai. Nah, kita di luar pengajian lebih banyak tertawa daripada menangis. Nah, kasih kesempatan majlis ini buat mereka menangis. Itu melunturkan itu ghaflah yang ada dalam hati dan nanti membantu khusyuk. Nah, saya pernah hadir di majlisnya beberapa kali, tidak di Malang tapi di Jakarta. Karena diutus murid-murid dari Darul Hadis, mereka mengajar di Kebun Nanas. Ada satu musola kecil di pinggir jalan di Kebun Nanas di Jakarta. Itu ceritanya pengajian itu diadakan setiap bulan sekali. Hadir menangis, pulang enak, sholatnya enak, baca Al-Qurannya enak. Ternyata itu musola tidak sengaja beliau lewat. Putranya Al-Habib Abdullah, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah ibn Abdul Qadir Bil-Faqih, lewat dengan mobil. Ketika beliau lewat dengan mobil, beliau melihat itu musola kecil di pinggir jalan.
Beliau katakan kepada yang bawa mobil, sopir, kita mampir ke musola itu dulu. Mampir. Beliau mampir di situ, beliau sholat. Habis sholat beliau tanya, mana pengurus masjid atau musola ini? Bukan masjid dia, musola ini. Entah sekarang udah jadi masjid apa tidak. Pengurusnya, dipanggil pengurusnya. Al-Habib Abdurrahman mengatakan, ini sejarah musola ini seperti apa? Ini bukan sembarangan ini musola nih. Maka diceritakan oleh pengurus musola tersebut bahwa ini musola sudah cukup lama, puluhan tahun yang lalu lah dibangun. Nah kemudian yang meletakkan batu pertama di musola ini Al-Habib Soleh Tanggul. Jadi terkoneksi. Al-Habib Abdurrahman mengatakan, kalau begitu ini musola, setiap sebulan sekali saya datang ke sini mengajar di sini, mau mengambil berkah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Maka dijadikan jadwal setiap bulan ngajar di situ. Nah saya sering ikuti itu. Ya memang isinya menangis, takut. Alam gimana tidak takut? Tema yang dibahas itu semua. Dalam kubur, azab, ya, tidak sholat, jadi babi hitam, diseret sama malaikat. Kemudian nanti masuk neraka jahim yang panasnya sekian ribu, begitu semua. Jadi semuanya jadi khusyuk. Setelah itu ditutup dengan doa. Imam Ghazali mengatakan, kalau mau berdoa, tundukkan kepala kalian, tutup mata kalian, renungi dosa-dosa kalian. Kemudian munajat di situ. Selesai munajat, basah semua jenggot-jenggotnya dengan air mata. Dan itu membantu khusyuk mungkin beberapa hari. Tapi kalau sudah itu balik lagi biasa. Itu manusia. Terjadi di zaman Rasulullah. Sahabat sekelas sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau hadir di majlis engkau, itu saya khusyuk. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, sampai di rumah hilang itu khusyuk. Itu di zaman Nabi Muhammad. Artinya apa? Yaitu fitrah manusia seperti itu. Sisa bagaimana cara kita bisa mengatasi itu, mengakali itu. Masing-masing orang berbeda untuk bisa mengakali nafsunya yang ada di dalam dirinya, untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jenis manusia yang pertama dari unsur turab, unsur tanah. Yang kedua dari unsur an-nar, unsur api. Unsur an-nar, unsur api. Kalau api konotasinya kita sudah tahu mengarah kemana. Makhluk yang menggoda manusia tercipta dari api. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptakan dari api bangsa jin. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani ditulis oleh Imam Alusi Al-Baghdadi mengatakan yang dimaksudkan di ayat tersebut manusia diciptakan dari tanah liat seperti tembikar, itu Nabi Adam. Dan yang dimaksud jin di situ adalah iblis. Wa kana minal jin. Ia dari golongan bangsa jin. Dan luar biasa iblis dengan pasukannya itu, mereka juga punya strategi di dalam menggoda manusia. Strategi. Dan punya Kopassus juga, pasukan khusus. Jadi kalau yang kelas-kelas atas, nah mereka sudah buat pengkaderan setan-setan yang kelas atas. Disuruh. Kalau yang kelas bawah ya udah setan-setan yang kelas bawah. Kalau manusianya ini dia profesor, dipakai setan yang profesor. Kalau yang SD, setan yang SD. Itu diceritakan dalam kitab Talbisu Iblis. Itu nama kitabnya Talbisu Iblis, karya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Bahkan diceritakan dalam satu manaqib. Ini manaqib ini juga ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Manaqibnya Ma'ruf Al-Karhi.
Beliau tulis kitab biografi Manaqib Ma'ruf Al-Karhi, ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, karena sama-sama berasal dari Baghdad. Ma'ruf Al-Karhi di Baghdad, Ibnu Zawzi Al-Baghdadi di Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi di Baghdad, pusat peradaban dan pendidikan di zaman itu. Ini contoh, kadang setan itu lebih pandai daripada manusia. Ada kisah di mana seseorang dia ingin bertobat, dia tadinya tukang maksiat tapi tersadar ingin memperbaiki dirinya menjadi orang baik, maka dia bertanya kepada orang-orang di mana ada seorang syekh, seorang mursyid yang bisa membimbing dia agar menjadi orang baik. Maka ditunjukkan kepada salah seorang syekh. Kalau tidak salah nama syekhnya itu Imam Jauhari, Al-Imam Al-Jauhari, di Maghrib, di wilayah Maghrib. Imam Jauhari ini ulama kaya raya. Kaya raya. Kalau mengajar itu, ini bantal-bantal yang mewah, karpet yang mewah, ada buah-buahan lengkap, kaya. Maka ini sang murid ingin belajar kepada Syekh Jauhari. Sampai di tengah jalan, dia tanya kepada orang-orang di mana rumahnya Syekh Jauhari. Mereka tunjukkan ini rumahnya. Maka dia pergi. Waktu lihat rumahnya itu dia sudah mulai suuzon. Masa ini Syekh membimbing saya kepada Allah, rumahnya mewah seperti ini. Ini rumah paling mewah miliknya Syekh ini. Setahu saya Islam mengajarkan zuhud. Nah, ini berarti masih salah paham tentang zuhud. Zuhud itu tidak terkait dengan kaya atau miskin. Zuhud itu amalan hati. Segala sesuatu yang dia bisa mengeluarkan di dalam hatinya, segala sesuatu selain Allah. Suka tapi tidak cinta. Karena suka harta, suka anak, suka rumah, suka kendaraan, itu Allah nyatakan dalam Al-Quran itu fitrah manusia. Kalau sebatas suka, yang salah ketika sudah hub, sudah cinta, itu yang salah. Makanya dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber dari segala kesalahan. Kata cinta bukan suka, beda. Suka di bawahnya. Cinta itu sudah menjadi budak. Man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya sesuatu tersebut. Itu yang dilarang. Jadi zuhud tidak ada kaitan dengan kaya atau miskin. Ada orang kaya yang zuhud, ciri-cirinya dermawan. Dia dermawan. Kalau dia kikir, tidak zuhud. Takut mengeluarkan, tidak zuhud. Ada orang miskin yang hubbud dunia. Dia setiap pagi menghayal, aduh, seandainya saya dapat mobil ini, seandainya saya punya itu. Dia tidak mikir akhirat, itu saja. Padahal dia miskin. Kenapa demikian? Karena dia cinta. Jadi ukurannya bukan kaya dan miskin, zuhud itu. Zuhud itu dalam hati kita, kita keluarkan kecintaan kepada sesuatu selain Allah dan Rasul. Dalam hati nomor satu itu Allah, Rasul, akhirat. Yang lain sebatas suka. Makanya ini orang dia katakan, mana mungkin ini syekh ini dia mursyid, dia kaya raya. Suuzon mulai muncul. Masuk dia ke dalam rumah Syekh Jauhari, ternyata sudah diadakan pengajian. Pengajian diadakan, dia lihat Syekh Jauhari sedang duduk di kursi yang sangat mewah, ada buah-buahan, dibakar itu gaharu yang sangat mahal. Kemudian di sampingnya ada murid-muridnya dengan pakaian yang mewah. Oh, dia katakan, ini salah guru nih. Mana guru? Dalam hati berbicara, masa guru hidup mewah seperti ini? Tidak zuhud ini. Izhad, ya, dalam hadis izhadid dunya, zuhudlah terhadap dunia. Kutubul zuhud, kitab-kitab zuhud ditulis oleh banyak ulama. Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, Imam Baihaqi.
Maka ini dia pergi, tidak jadi berguru kepada Syekh Jauhari karena sudah apa? Suuzon terlebih dahulu, prasangka buruk kepada sang guru, calon gurunya. Maka dia berjalan kembali pulang, di tengah jalan lewat pasar. Ketika dia lewat pasar, ada orang kesurupan. Kebetulan dia ini pernah juga belajar tentang ruqyah. Dia pernah belajar ruqyah. Maka panik orang-orang yang ada di pasar, dia menawarkan diri, saya biasa ruqyah, mari saya bantu. Maka orang yang kesurupan ini wanita, seorang wanita, dia bacakan itu ruqyah, ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Ternyata ini yang kesurupan tertawa. Dia katakan apa? Kau jangan sombong dengan bacaan Al-Quranmu. Saya ini belajar baca Al-Quran kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan saya belajar kepada Rasulullah SAW. Jin kan umurnya panjang, usianya panjang. Kamu mau ruqyah saya lebih pandai baca Al-Quran. Saya lebih hebat baca Al-Quran. Kemudian sang murid ini mengatakan, kalau memang demikian, engkau pernah belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW, pernah belajar Al-Quran kepada Imam Ali bin Abi Thalib, lantas kenapa engkau mengganggu ini manusia? Harusnya engkau jadi orang baik, jadi jin yang baik. Maka dia katakan, saya marah kepada wanita ini karena tadi saya sudah rapi-rapi. Ternyata jin juga bisa rapi itu, menggunakan pakaian juga ada. Saya sudah rapi-rapi dengan pakaian yang sangat rapi, khusus pada hari ini untuk hadir majlisnya Syekh Jauhari. Tapi saya lagi jalan, tahu-tahu ini wanita ada air panas. Air panas di situ sudah penuh dengan kotoran. Kemudian disiramlah air panas tersebut. Saya lewat, kena baju saya, kotor. Ibnu Arabi mengatakan dalam kitab Fususul Hikam bahwa kalau sesuatu yang panas, suhu yang panas, itu dia pindah ke alam jin. Kayak Imam Ghazali larang dalam kitab Bidayatul Hidayah, jangan membuang air sembarangan, air panas khususnya di dalam lubang. Jangan sembarangan kencing di dalam lubang, karena biasa tempat itu tempat mereka bermukim, bangsa jin. Kalau air panas dilarang, kenapa? Kata Ibnu Arabi, karena ketika dia panas itu air, dia pindah ke alam bangsa jin. Makanya ada orang yang suhu badannya saking panas, itu kadang dia lihat hal-hal yang biasa tidak dilihat oleh orang yang dalam keadaan suhu normal, karena dia berpindah ke alam jin. Karena jin tercipta dari api yang sifatnya panas. Walhasil ini dia marah, dan ini membuat sang murid terkejut. Kau hadir di majlisnya Syekh Jauhari yang kaya raya itu. Dia bilang, bukan hanya saya, seluruh bangsa jin yang ada ini mereka hadir di majlisnya Syekh Jauhari. Masya Allah, berarti itu orang hebat. Sudah kalau begitu keluar, dah. Nanti minta maaf, sudah terlanjur sudah. Hanya jin itu keluar. Sang murid tadinya sudah prasangka buruk kepada Syekh Jauhari, maka dia kembali lagi ingin berguru kepada Syekh Jauhari. Ketika dia masuk ke rumahnya Syekh Jauhari sudah menyambut kedatangannya dan mengatakan, tidak mengapa kita kaya raya. Tidak mengapa kita kaya raya. Zuhud itu bukan di harta, tapi zuhud itu di hati. Kenapa engkau baru sadar harus lewat nasihatnya jin, baru engkau prasangka baik kepada saya? Itu. Jadi muridnya bangsa jin, bangsa manusia, Syekh Jauhar. Nah, ini sifat api. Jadi manusia diciptakan dari unsur api. Api di sini menandakan manusia itu zalim. Siapa manusia zalim pertama? Yaitu anaknya Nabi Adam, Qabil. Watslu alaihim naba ibnayal Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak
Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah perintahkan Nabi Muhammad, ceritakan kepada mereka informasi cerita tentang dua putra Nabi Adam, bilhaq, ditambah dengan bilhaq. Artinya cerita dalam Al-Quran semuanya gak ada yang palsu, 100% benar. Kitab sejarah bertentangan dengan Al-Quran, kitab sejarahnya ditolak. Makanya para ahli sejarah Islam menyatakan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai, referensi rujukan kajian sejarah Islam 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, As-Sunnah, yang ketiga syair-syair Arab. Karena syair-syair Arab itu biasa mereka juga memasukkan sejarah di dalam syair mereka. Dan yang keempat itu disebutkan adalah kitab-kitab klasik para ulama terdahulu yang berkaitan dengan sejarah. Ada kitab tertua, ya, kitab tertua sampai sekarang nih kitabnya masih ada, umurnya 5.000 tahun. Itu kitab, ya, 5.000 tahun, ya. 5.000 tahun kitab itu. Kitab yang paling tertua selain kitab suci, ya. Kitab ini berjudul Al-Ajnas. Umurnya 5.000 tahun. Wijadah. Ulama menemukan manuskrip kitab tersebut bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa terdahulu, kemudian mereka translate ke bahasa Arab. Nama kitabnya Kitabul Ajnas. Kitabul Ajnas. Isinya ajimat, isinya mantra-mantra. Siapa yang menulis kitab ini? Yang memindahkan singgasana Ratu Balqis di zaman Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhayah. Namanya Asif bin Barkhayah. Beliau tulis kitab tersebut. Kitab tersebut akhirnya ditemukan oleh ulama dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan sampai sekarang masih ada kitabnya. Umurnya sudah 5.000 tahun. Ini Qabil Habil. Qabil Habil. Qabil membunuh Habil, orang pertama yang melakukan kezaliman. Oleh sebab itu setiap dosa pembunuhan yang dilakukan secara zalim, maka efek daripada dosa itu akan ditanggung juga oleh Qabil. Karena yang pertama kali memberikan contoh praktek itu adalah Qabil. Itu disebutkan dalam hadis Rasul, riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Katsir. Nabi bersabda, la tuqtal nafsun zulma illa kana ala ibni adama al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim melainkan anak Adam yang pertama, itu maksudnya Qabil, akan menanggung daripada nyawa tersebut yang terbunuh secara zalim, karena sesungguhnya dia adalah orang pertama yang memberikan contoh pembunuhan di muka bumi ini. Ini tercipta dari unsur api. Unsur api. Tanah tapi ada unsur api. Tanah itu bukan kita, tapi Nabi Adam. Kita bukan dari tanah, kita dari sperma. Kita tercipta dari apa? Sperma, nutfah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan diciptakan manusia dari tanah, diciptakan manusia dari tanah, itu yang dimaksud adalah Nabi Adam. Makanya namanya Adam, Adimul Ard, artinya permukaan tanah, karena diciptakan dari berbagai macam tanah. Tapi unsur-unsur tanah itu mengalir dalam tubuh kita. Tapi yang dominan adalah air mani, nutfah. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Ini unsur kedua. Yang ketiga, manusia diciptakan dari unsur angin, unsur rihi. Nah, ini manusia yang kadzab, tukang bohong, atau naik kelas munafikun, orang-orang munafik. Itu diciptakan dari unsur angin.
Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang nyatakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, kata orang munafik di hadapan Nabi Muhammad. Dipikir Nabi Muhammad tidak tahu, sudah dilapor oleh Allah. Allah mengatakan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya mereka orang-orang munafik kesaksiannya itu adalah kesaksian yang penuh dengan kedustaan. Mereka orang-orang yang pendusta. Nah, ini orang-orang munafik diciptakan dari unsur rih, angin. Ada namanya nifak. Nifak ini penyakit munafik. Ada an-nifaq al-amali, ada an-nifaq al-i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, dia menunjukkan keislaman tapi dalam hatinya mengingkari kebenaran agama Islam. Seperti pemimpin orang munafik di kota Madinah di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi pemimpin orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi tahu dia munafik. Akan tetapi dia sholat, dia puasa. Ya udah, Nabi anggap hukum zahirnya saja. Dia tetap muslim. Makanya Nabi sholatkan dia. Setelah itu Allah larang, wala tusalli, jangan kau sholat lagi kepada orang-orang seperti ini. Turun larangan. Saking baiknya Rasulullah tahu ini musuhnya Nabi dalam selimut, duri dalam daging. Tapi meninggal dunia, anaknya minta kepada Nabi, tolong ya Rasulullah, doakan, sholatkan. Bahkan Nabi memberikan pakaiannya untuk musuhnya ini, orang munafik. Saking baiknya hati Rasul SAW. Nah, ini berbahaya orang-orang seperti ini, orang munafik. Nah, ada juga namanya nifak amali. Dia bukan munafik kepercayaan, i'tiqad. Bukan dia mengingkari Islam, tidak. Tapi mempraktekkan amalia orang-orang munafik. Kalau dilakukan terus-menerus, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan munafik. Naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi katakan itu, ayatul munafiq thalathun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumin khan. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ini maksudnya bukan munafik yang disebutkan i'tiqadi tadi, tapi dia punya amalan. Amalan perbuatannya sama seperti amalan perbuatan orang-orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, kalau berbicara istrinya dusta, kebohongan, mengada-ada. Kalau dilakukan terus-menerus, kata Al-Habib Muhammad Al-Haddar dalam kitab Makarimul Akhlak beliau, dikhawatirkan nanti dia menjurus kepada an-nifaq al-i'tiqadi, merubah hati jadi munafik asli. Sana bohong, sini bohong, situ bohong. Itu penyakit. Dan itu dosa. Kalau terus-terus dilakukan, dia merubah yang tadinya amal nifaq menjadi i'tiqad, menjadi keyakinan, menjadikan dia orang munafik. Makanya Nabi katakan ini, 3 ini. Yang kedua, idza wa'ada akhlaf, kalau janji akhlaf, sering dia berbohong, dia mengingkari. Al-wa'du dainun, ya. Janji adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Yang ketiga, idza tumin khan, diberikan amanah dia hianati. Ini kalau dilakukan terus-menerus setiap hari, setiap waktu, lama-kelamaan dia menjurus kepada mana? Kepada munafik yang sesungguhnya. Padahal munafik itu hakikatnya zahirnya Islam, batinnya tidak Islam. Naudzubillah min zalik. Nah, yang terakhir saya tutup juga. Ini yang paling terbaik. Manusia unsur air, unsurul ma, dia berasal dari unsur air. Adanya dia membawa kedamaian,
membawa manfaat, membawa kesejukan, membawa kedamaian. Ini manusia-manusia pilihan. Seperti Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 215 Hijriah, wafat pada tahun 298 Hijriah. Awal beliau menjadi seorang wali itu beliau tukang gulat, pegulat. Dan beliau pegulat nomor 1 di Irak. Semua yang bertanding melawan beliau kalah. Akhirnya raja membuat turnamen lomba, siapa yang bisa mengalahkan Junaid, dia akan diberikan hadiah yang sangat besar. Asal bisa mengalahkan Junaid. Tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Daftarlah seorang, tidak ada yang berani lawan Junaid. Tidak ada yang berani. Justru yang mendaftar orang tua, usia 65 tahun. Imam Junaid masih muda. Yang muda-muda saja kalah, ini yang daftar orang tua. Dia daftar. Kata petugas yang menjadi petugas menulis pendaftaran itu mengatakan, Bapak tidak salah, ini mau lawan ini. Ini yang muda-muda semua tumbang. Kata Bapak ini tidak, saya mau lawan dia. Maka ditulislah namanya. Dia sendiri lawannya Imam Junaid. Maka ketika berhadapan dengan Imam Junaid, ini Bapak mendekati Imam Junaid, kemudian membisikkan sesuatu di telinganya Imam Junaid. Dia katakan, saya tahu pasti saya kalah. Itu Bapak itu gak bilang juga sudah pasti kalah. Makanya sunnah itu kalau dalam Islam, rambut yang putih hukumnya makruh dihitamkan. Makruh. Apalagi mau lamar anak orang yang masih muda, rambutnya putih dihitamkan semuanya, dipikir masih muda. Itu Nabi katakan wa huwa minal kadzdzab. Orang yang seperti ini termasuk berdusta. Kalau memang sudah putih mau lamar anak orang, biarkan dia putih. Biar ketahuan aslinya. Hukumnya makruh menghitamkan, kecuali dalam medan perang. Dianjurkan dihitamkan rambut yang putih. Kenapa demikian? Agar musuh lihat, masih muda semua. Hitam semua itu. Coba kalau semua yang pasukannya semua di atas 60-70 tahun, rambutnya sudah putih semua, itu dari jauh musuh tertawa. Ya ini tiup angin saja dia jatuh ini. Ya takut ya. Makanya disunahkan itu. Pakaian sutra hukumnya haram digunakan laki-laki. Sutra yang murni atau bahan sutranya lebih banyak dari bahan yang lain, hukumnya haram. Tapi dalam peperangan dibolehkan. Karena dia membantu melindungi diri. Kalau pedang biasa licin. Itu pakaian sutra, maka dibolehkan. Nah ini Imam Junaid dibisikkan oleh bapak ini mengatakan, saya ini pasti kalah, engkau pasti menang. Saya bertanding denganmu karena saya ingin mencari hadiahnya. Saya punya keluarga, mereka semua sudah beberapa hari tidak makan karena tidak ada uang membeli makanan. Maka saya minta kepadamu, tolong engkau pura-pura kalah. Pura-pura kalah. Ini reputasinya Imam Junaid ini bisa jatuh ini. Ini tidak mudah. Muhammad Ali kalah dengan petinju amatir misalnya. Itu kan tidak. Itu merusak dia punya karir. Imam Junaid kalau kalah, karirnya rusak. Kenapa? Karena dia kalah dengan orang tua. Kemudian orang ini mengatakan, saya ini adalah min zurriyatin Nabi. Saya masih anak turunannya Nabi Muhammad. Dengar kalimat itu hatinya tersentuh. Dia mengatakan baik. Jadilah pertandingan Imam Junaid kalah. Itu satu kota heran itu. Imam Junaid dihina-hina. Masa kalah sama orang tua? Begini seterusnya. Karirnya jatuh. Pensiun dini dari pergulatan. Tapi subhanallah, pengorbanan dia
karena ingin menolong ini kakek, Allah angkat dia pada waktu itu menjadi seorang wali yang namanya disebut sampai hari ini pemimpin sufi dunia, Imam Junaid al-Baghdadi. Kenapa demikian? Hatinya baik dia, qalbun shafin. Dia tercipta dari unsur air yang memberikan kebaikan kepada orang. Nah, ini 4 unsur manusia yang dijelaskan oleh Kiai Sahal Mahfuz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.